Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiral Nurrizmawan dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Ya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengetahuan dasar perbankan dan keuangan syariah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu yaitu ilmu ekonomi Islam. Yaitu ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperoleh kejayaan yang baik di dunia maupun di akhirat atau al-falah. Lalu prinsip utama yang harus melekat pada setiap individu atau pembisnis Islam adalah prinsip tauhid, yang mana dalam prinsip tauhid ini dibagi menjadi 5, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas, serta kebebasan ekonomi. Lalu yang ketiga ada prinsip kesederhanaan dan tidak boros. Yang keempat ada prinsip terakomodasikannya kepemilikan seorang yang berfungsi sosial dan berpihak kepada kepentingan umum. Lalu yang terakhir ada prinsip keadilan ekonomi. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional, sekiranya ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu filosofinya. Dalam ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah, yang mana kalau di ekonomi konvensional itu tidak ada. Yang kedua ada masalah ekonomi secara umum muncul karena sumber daya alam terbatas. Sedangkan secara konsep Islami, masalah pokok ekonomi adalah distribusi. Jadi dalam ekonomi konvensional masalah utamanya itu sumber daya alam yang terbatas. Tetapi dalam konsep Islam, masalah pokoknya itu distribusinya. Lalu yang ketiga ada prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid dan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Jadi seperti itu. Dan yang menjadi pembeda utama yaitu jika di ekonomi Islam itu ada akad. Jadi kalau di ekonomi konvensional itu tidak ada, lalu tidak ada di ekonomi Islam itu tidak ada bunga. Tapi di ekonomi konvensional itu adanya yang namanya bunga atau riba. Ya, lanjut. Lalu ada rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu Bank Umum dan yang kedua itu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan antara Bank Umum dan Bank BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yaitu jika Bank Umum cakupan kegiatannya sangat luas, mencakup di seluruh Indonesia. Sedangkan BPR cakupan kegiatannya itu terbatas, jadi hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Langsung ada pangsa pasar perbankan syariah saat ini itu mencapai sekitar 5,2% atau 7% gitu, tetapi belum pernah sampai 7% ke atas. Jadi paling tinggi itu cuma 6% ke atas gitu, belum pernah sampai 7%. Lalu ada penghimpunan dana masyarakat. Dari penghimpunan dana ini, yang pertama itu dari titipan atau wadiah, yang kedua itu bagi hasil atau mudharabah. Kalau penyaluran dana kepada masyarakatnya itu ada bagi hasil, jual beli, sewa, pinjaman kebajikan, dan jaminan. Lalu sejarah singkatnya perbankan syariah di dunia, yang pertama itu Midgamer Bank di Mesir pada tahun 1960-an. Lalu ada Islamic Development Bank pada tahun 1975. Di Indonesia sendiri yaitu Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992-an. Lalu ada fungsi DSN. Fungsi DSN yaitu untuk melaksanakan tugas memajukan ekonomi umat Islam. Lalu itu fungsinya. Tugas DSN itu mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam untuk menjadi pedoman lembaga keuangan syariah. Lalu jika teman-teman ingin mendirikan bank umum syariah, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, modal awalnya harus 1 triliun. Itu modal awalnya. Lalu bentuk hukumnya itu harus PT, perseroan terbatas. Dan yang ketiga itu harus ada
DPS, Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada tujuan Bank Syariah. Tujuannya itu menyerahkan kegiatan ekonomi mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami, lalu menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, lalu meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, lalu menjaga stabilisasi ekonomi dan moneter, dan terakhir itu menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Jadi dengan adanya bank syariah ini bisa menjadi penyelamat bagi umat Islam. Jenis-jenis akad bank syariah itu dari penghimpunan dana ada wadiah, dan di dalam wadiah itu ada giro dan tabungan. Lalu ada mudharabah, ada tabungan dan deposito. Dalam penyaluran dana, dalam piutangnya itu ada qardz, murabahah, salam, dan istisna. Di dalam investasi itu ada murabahah juga, dan murabahahnya dibagi dua menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, dan ada musyarakah juga. Dan sewa, di dalam sewa itu ada ijarah dan ijarah mutahiyak bitamlik. Kita jelaskan dulu yang penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana itu ada dua, yaitu ada akad titipan, yaitu wadiah atau wadiah, akad titipan atau wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yathamanah. Wadiah amanah ini pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Jadi pihak yang menerima titipan ini tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Jadi kalau misalkan kita menitipkan barang, jadi barang itu tidak boleh diambil manfaatnya. Lalu yang kedua itu ada wadiah yathamanah, yaitu boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Jadi itu pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Setelah wadiah, penghimpunan dana yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah ini yaitu akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sebagai sahibul mal, sedangkan yang lainnya atau yang satunya itu menjadi memberikan keahlian atau mengelolanya. Lalu modalnya itu 100% dari sahibul mal. Jadi pihak kedua hanya memberikan keahliannya saja atau mengelolanya saja. Lalu ada keuntungan disepakati di awal. Jadi untuk keuntungannya itu disepakati di awal. Lalu ada kerugian ditanggung oleh sahibul mal jika bukan ada kelalaian dari pengelolanya atau dari pihak keduanya. Jadi kalau misalkan murni bukan kesalahan dari pihak pengelolanya, kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Lalu ada jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu bebas mengelola dana. Jadi dari pihak keduanya itu bebas untuk mengelola dananya, mau dijadikan apa atau untuk usaha apa itu bebas. Yang penting masih dalam konteks syariah atau masih tidak bertentangan dengan konsep syariah. Lalu yang kedua itu mudharabah muqayyadah, yaitu sudah ditentukan oleh sahibul mal. Jadi untuk modalnya dari sahibul mal dan sudah ditentukan untuk apa gitu. Lalu ada murabahah. Murabahah ini akad jual beli, di mana salah satu penjual satu pembeli. Jadi ada dua orang, satu penjual dan satu pembeli. Bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Harga beli dikatakan bersama, tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Jadi harga belinya diketahui bersama, jadi sama-sama tahu. Lalu bank dapat meminta uang muka. Fikih klasik, menurut fikih klasik ini murabahah ini dilakukan secara tunai dalam bentuk perbankan. Kalau dalam bentuk perbankan boleh dilakukan dengan cara cicilan. Lalu nasabah dapat diminta untuk
memberikan jaminan karena tidak membayar tunai. Kalau misalkan kayak cicilan itu nasabah harus memberikan uang muka atau harus memberikan jaminan. Jika melunasi sebelum jatuh tempo, dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama. Lalu ada akad salam, yaitu akad yang dilakukan atau akad pesanan, yaitu barangnya bayarnya sudah dilakukan, lalu barang dikirimkan nanti. Jadi lebih seperti yang online shop yang ada sekarang. Jadi kita bayar dulu baru barangnya nanti dikirimkan. Lalu ada istisna. Istisna ini akad yang mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customers atau pesanan, sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli ini atau sudah ada, jadi objeknya tidak perlu dibuat dulu atau tidak sesuai pesanan. Jadi gitu. Lalu pada salam, pembayaran oleh bank dibayar di muka sekaligus. Sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil. Lalu umumnya dilakukan pada produk jasa konstruksi seperti pembiayaan pembangunan, renovasi rumah dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah yaitu akad joint venue atau pendanaan bersama, di mana bank dan nasabah memberikan modal secara patungan atau sama-sama. Jadi dari nasabah memberikan nasabah ada uang, jadi patungan di mana pihak bank mengeluarkan uang dan nasabah juga mengeluarkan uang, jadi sama-sama atau patungan. Nisab keuntungannya disepakati oleh kedua belah pihak. Porsi nisab boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan sudah disepakati. Keuntungan dibagi sesuai nisab yang disepakati. Lalu kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing, dan bank berhak ikut serta dalam mengatur manajemen keuangannya. Beda mudharabah dan musyarakah, itu mudharabah dananya 100% dari sahibul mal, sedangkan musyarakah itu patungan. Jadi kalau dalam mudharabah 100% dari sahibul mal untuk pendanaannya, tetapi kalau dalam musyarakah itu patungan sesuai kesepakatan. Lalu ada akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Bank sebagai pemberi sewa atau mujir, dan nasabah sebagai penyewa atau mutajir. Pada umumnya, bank tidak memiliki barang tetapi menyewa dari pihak ketiga, kemudian menyewakan lagi kepada nasabah dengan nilai yang lebih tinggi. Hal ini diperbolehkan jika tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dan akad sewa yang kedua. Jadi dari pihak bank sendiri itu tidak memiliki barangnya, tetapi dia menyewa dari pihak ketiga lalu disewakan lagi kepada nasabah. Itu diperbolehkan selagi tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dan yang kedua. Sebagai mujir, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewakan. Jadi untuk pemeliharaannya itu dilakukan oleh bank, pemeliharaan barangnya. Lalu ada ijarah mutahiyah. Ijarah mutahiyah bin tamlik, yaitu akad sewa menyewa, di mana penyewa atau mustajir nih diberikan opsi untuk memiliki objek yang disewakan. Dimungkinkan jika barang milik bank. Jadi kalau dalam ijarah tadi yang biasa itu hanya pihak bank menyewa dari pihak ketiga, tetapi kalau yang muntakhiyat bitamlik ini barangnya emang dari punya bank sendiri. Terus terdiri dari dua akad, yaitu akad sewa dan opsi atau pilihan. Lalu
peralihan kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir. Jadi nanti misalkan si nasabah ini ingin memiliki barangnya, itu harus menyelesaikan akad sewa menyewanya dulu. Selama kepemilikan belum teralihkan, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewakan. Ya, yang disewakan. Jadi selama barang itu belum jatuh ke tangan si nasabah, masih dilakukan oleh gitu. Pemeliharaan dilakukan oleh bank. Lalu ada RAN. RAN ini menggadia. RAN itu akad RAN kalau fidusia itu penyerahan barang, tetapi hanya dokumennya saja yang diserahkan. Jadi masih digunakan oleh pemilik. Barangnya masih digunakan oleh pemilik. Jadi kayak misalkan penggadaian sertifikat tanah, jadi barangnya masih digunakan oleh pemilik, tetapi surat-suratnya digadaikan. Jadi RAN itu lebih ke gadaikan. Jadi lalu ada RAN yang gadai, itu penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi, seperti misalkan kita menggadaikan emas. Kalau emas seperti itu umumnya dipergunakan sebagai pengikat jaminan atas pinjaman yang diberikan. Jadi barang tersebut itu sebagai jaminan. Kenapa harus bank syariah? Yang pertama itu karena hidup bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk nanti di akhirat. Jadi kita itu harus bisa mencari sesuatu hal yang tidak hanya menguntungkan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Yang mana seperti bank syariah ini sendiri tidak ada riba dan yang lain-lain. Jadi lebih lebih bagus lah ketimbang dari bank konvensional. Lalu dalam segi fasilitasnya sendiri, bank syariah ini tidak kalah dengan bank-bank konvensional yang lainnya. Kenapa? Karena dalam produk-produknya itu juga masih udah banyak. Bahkan produk-produk yang ada di bank syariah sendiri tidak ada di bank konvensional lain. Seperti kayak kita ingin menabung emas, jadi kita menabung, tetapi kita menabung dalam bentuk uang, tapi di sananya itu dijadikan emas. Jadi kalau dalam bank konvensional itu sendiri tidak ada. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan bank syariah Indonesia, apalagi bank syariah Indonesia sendiri kan sudah banyak di kota-kota, jadi bisa untuk memajukan kesejahteraan umat untuk mencapai falah. Kemungkinan begitu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.